sebenarnya apa yang saya katakan selama ini akan terbukti oleh zaman, akan terbukti oleh waktu-waktu yang akan datang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus pada hari ini. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim dijamin akan nangis guling-guling melihat kenyataan ini. Buah dari apa yang selama ini dia perbuat akhirnya berbuah manis bagi kekristenan, yaitu dengan banyaknya Kristen-Kristen yang sudah mulai berpikir kritis dan logis sehingga akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saifuddin Ibrahim dan bahaya serigala berbulu domba. Aduh, ini sarkastis sekali video Bapak. Tapi sebenarnya apa yang saya katakan selama ini akan terbukti oleh zaman, akan terbukti oleh waktu-waktu yang akan datang. Karena rekam jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Misalnya kenapa Saifuddin Ibrahim ngotot begitu? Karena saya sendiri adalah korban dari undang-undang atau pasal penistaan agama itu. Jadi anak kita yang pernah kita sakiti, dia akan ingat. Dan anak itu paling ingat waktu SD. Oleh karena itu guru SD itu harus baik dan harus bagus, jangan galak sekali guru SD itu, supaya diingat terus oleh murid-muridnya sebagai guru yang baik. Begitupun saya sebagai orang Indonesia yang Islam masuk Kristen, diterapkan hukum yang tidak berimbang. Kalau untuk orang Kristen ngomong begitu saja langsung ditangkap dan dimasukin penjara. Memang tepat sekali istilah serigala berbulu domba tersebut disematkan kepada Abraham bin Moses ya. Dikatakan sangat sarkas sekali, tetapi realitanya memang seperti itu. Abraham bin Moses ini ibarat serigala berbulu domba di dalam kekristenan, ibarat duri dalam daging. Bagi kekristenan, realitanya semua apa yang dilakukan itu tidak menguntungkan kekristenan, justru malah merugikan kekristenan. Dikatakan tadi semua apa yang dikatakannya akan terbukti. Nah, mari kita lihat saja. Mungkin banyaknya mu'alaf yang berbondong-bondong karena penistaan yang dilakukan oleh Abraham bin Moses. Itu yang dimaksud oleh Abraham bin Moses adalah bukti bahwa semua apa yang dia omongkan hanyalah kebodohan, pembohongan, penipuan, dan tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Sahabat, mari kita simak bukti-bukti apa yang telah terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan rahmatmu bagimu, dan aku meridai Islam sebagai agamamu. Ya, banyak sekali Kristen yang kritis dan logis sudah mendalami ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri dan ternyata menemukan kebenaran sejati. Pengakuan dari Yesus sendiri yang memang mengaku hanyalah seorang utusan. Bertebaran ayat tersebut di dalam Bible. Dan lantas kemudian pada berbondong-bondong masuk Islam. Karena innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Baik sahabat, kita tinggalkan Abraham bin Moses yang ngoceh sendirian. Biarkanlah dia berkoar-koar dengan semua kebodohan, semua kebohongan, dan semua penipuannya. Tetapi itulah penistaan yang dilakukan oleh Abraham bin Moses, dan lalu membuat banyak sekali non-muslim yang akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, kita saksikan video ini saya ambil dari Vertizon TV, channel mualaf ya. Mari kita dukung juga channel Vertizon TV dengan dukungan berupa like, juga subscribe, dan juga share. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin semangat di dalam dakwah. Oke sahabat, kita saksikan sebuah video yang membuat Abraham bin Moses semakin nangis guling-guling. Inilah prosesi bersyahadatnya 4 orang wanita secara bersamaan masuk Islam. Ikuti saya aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita minta Mbak untuk mengulang kembali. Gitu ya Mbak. Oke. Kita mulai semua. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah tadi wanita di urutan pertama yang bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Mudah-mudahan istiqomah. Dan selanjutnya kita tampilkan juga wanita yang kedua di dalam saat yang hampir bersamaan juga bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Bu ya. Mungkin kenapa sih? Lahir di Jakarta 10 September 75. Sudah siap untuk mengikrarkan syahadat Bu? Tidak ada yang memaksa ya Bu ya? Dengan kerelaan hati, kesadaran hati. Maka mari ikuti saya Bu. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesuatu yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sahabat, itulah tadi wanita kedua yang bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Berikutnya kita tampilkan sekalian wanita yang ketiga yang juga bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Yang ketiga atas nama Mbak Kartina. Artinya yang ini dulu Mas. Paulina dulu. Paulina. Oh, Paulina ini ya? Oh, Paulina Kendi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Paulina Kendi, kami menanyakan sekali lagi, ada paksaan untuk masuk Islam? Tidak ada paksaan. Ikhlas. Saksi semuanya bahwa Ibu Paulina Kendi, Mbak Paulina Kendi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bismillah. Mbak Paulina Kendi lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 98, bertempat tinggal di rekod 2 dalam nomor 19, dan menyatakan hari ini, hari Sabtu 4 Juni 2022, memeluk agama Islam tanpa paksaan dari manapun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasul dan utusan Allah. Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah tadi wanita ketiga yang bersyahadat bernama Mbak Paulina Kendi dari Jakarta, masuk Islam dengan kesadaran diri, dengan keikhlasan hati, tidak ada paksaan dari siapapun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah sahabat, mari kita saksikan selanjutnya wanita yang keempat yang juga ikut bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Ibu Kardina. Oke, tinggalnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Oke. Ada yang memaksa ibu untuk masuk Islam? Yang maksa, tadinya memang saya Islam. Oke. Karena saya suaminya Katolik, jadi saya kembali Islam. Oke, pernah murtad seperti itu ya. Berarti sekarang dengan ikhlas untuk kembali ke Islam. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah? Takbir! 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah tadi wanita yang keempat yang bersyahadat di Mu'alaf Center Indonesia. Ibunya ini pernah murtad, tetapi alhamdulillah kini kembali ke pangkuan Islam lagi. Seperti halnya kasus Nania Idol yang kemarin ya, yang pernah murtad 13 tahun, akhirnya kembali masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah sahabat, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi para pencari kebenaran, bagi para non-muslim yang kritis dan logis
agar semakin mendalami ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri dan juga belajar perbandingan agama yang nantinya mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Dan kita tinggalkan Saifuddin Ibrahim menangis meraung-raung, menangis guling-guling seorang diri, dan kita sambut para mu'alaf yang berbondong-bondong karena apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim yang menistakan agama tersebut justru membuat para Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.